ketika ada pameran ya. Iya. Kan kelihatan anak itu seneng, tertarik, Antusiasnya. iya. Kita dekati, kamu seneng ya? Seneng Pak, punya pusaka enggak? Enggak, pengen. Saya kasih. Ini ada buktinya ini. Jadi Pusaka. sebagai pemantik langsung pada mereka-mereka yang Walaupun memang antusias, iya. belajar mengenai Ini, bagaimana pusaka dan iya. awal-awal untuk mengajak mereka ikut di pameran. Kerisnya kan kotor. gitu. Ayo kerisnya dibersihkan. Tapi kita taruh dulu di balai desa, kita pamerkan. Nanti setelah pameran kita bersihkan. Ada salah satu barongan yang Iya. jadi sorotan dan Iya. di bawahnya terdapat keris-keris maupun Iya. mbak-mbak yang sudah dipamerkan. Apa memang di daerah Tugurejo ini memang barongan atau reok itu sebagai kelangenan bagi masyarakat itu sendiri? Betul. Kembali Ponorogo adalah ikonnya reok. Sugeng dalu rahayu, Mbak. Rahayu Segendalu. Niki pun tepangaken kula Rifki saking Pusaka Bumi Wengker menika channel YouTube Nggih, ini pusaka pusaka. ingkang wonten ing tlatah Bumi Wengker Ponorogo. Nun sewu Mbah Lurah ingkang Nggih. paring asma panjenengan Siswanto. Mbah Lurah Nggih, Siswanto. Kanca-kanca lebih familiar Mbah Lurah Bagong. Oh, ngaten. Iya. Antawis amargi penonton Pusaka Bumi Iya. Wengker ini Iya. bukan dari Ponorogo saja, dari luar daerah. Ini mengenai pameran pusaka yang berada di Desa Tugurejo, Tugurejo, iya. Tugurejo, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Sudah digelar sejak hari apa sampai kapan, Pak? Untuk yang tahun 2023 ini kita mulai tadi malam Nggih. dan insya Allah besok malam kita sudah selesai. Tapi kalau untuk tahun-tahun kemarin itu bisa 3 atau 4 hari. Untuk yang 3 tahun sampai kemarin, iya. 4 hari. Iya. Untuk performnya, tampilannya ini khas dari Desa Tugurejo, memang Betul. desain seperti ini. Iya. Untuk 3 hari secara berturut-turut itu ada acara inti, mungkin ada acara yang lainnya di Iya. Begini, jadi acara gelar budaya Tosanaji itu dalam satu rangkaian, karena untuk Desa Tugurejo kita punya agenda tahunan yang kita namakan Semarak Kampung Budaya, yang mana alhamdulillah untuk Tugurejo sendiri insya Allah kita mulai 2017 sudah 2017. menetapkan sebagai desa budaya, Desa Budaya. yang pada akhirnya kita di bulan Agustus itu 1 bulan penuh kita ada kegiatan yang bersifat kebudayaan, dan itu diantaranya pameran pusaka, ada lomba kerawitan, ada kirab budaya dan lain sebagainya. Menarik untuk antusias warga. Jadi secara langsung kita membangkitkan Iya. nguri-nguri. Iya, Meriginya memang tengah pusaka, tapi ada event-event lainnya Event-event yang yang lain, ada iya. dari desa. dari desa ya. Mungkin kemarin sudah diadakan larungan atau bagaimana, Mbak Hanu? Rangkaiannya? Begini, untuk Melihat. kegiatan puncak Iya, budaya, iya. Semarak Budaya itu kita laksanakan di setiap tanggal 30 Agustus, 30 itu Agustus. puncaknya. Namun rangkaian kegiatannya kita awali seperti ada lomba kerawitan tingkat
tingkat desa yang melibatkan, kalau Tugurejo itu ada 9 grup kita lomba. Terus yang selanjutnya ada pameran pusaka, dan pada puncaknya itu adalah kirab budaya adat dan tradisi, yang mana itu sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan dari hasil bumi, dan itu kita wujudkan dalam bentuk ya ibaratnya sedekah bumi, namun kita kemas ini adalah semarak kampung budaya. Semarak kampung budaya. Untuk visi misinya yang meligi atau yang khusus tentang pusaka itu untuk membumikan lagi tentang pusaka itu bagaimana, memberi edukasi pada masyarakat bagaimana maupun ya gini, karena Tugurejo itu berada di kawasan pegunungan pedesaan yang mana identik dengan benda-benda peninggalan leluhur, peninggalan orang-orang pendahulu kita. Salah satu di antaranya adalah Tosan Aji, baik itu tombak, keris, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka kita untuk melestarikan, melindungi, itu kita membuat semacam kegiatan yang sifatnya itu memberi pembinaan kepada masyarakat, sekaligus ini kita menunjukkan eksistensi bahwa ternyata di Tugurejo itu masih banyak masyarakat yang menyimpan benda-benda pusaka, salah satu keris. Salah satunya keris atau beberapa Tosan Aji yang ada di wilayah Tugurejo. Ada langsung berarti dari pemerintah desa itu mengunggulkan lagi kearifan lokal maupun benda-benda pusaka yang asli memang dari daerah sini, dari desa sini yang dibuat dahulunya dari sini kita munculkan lagi. Bahkan hari ini kita, dan mulai kemarin ya, tahun kemarin, tema pameran kita lebih mengutamakan pusaka-pusaka lokal, pusaka-pusaka asli bumi Tugurejo, yang mana ternyata kemarin dari kurang lebih 100-an pusaka yang kita tampilkan di situ ternyata muncul. Hari ini memang di Ponorogo ya itu lagi tren keris Ponorogan, atau lebih kita lebih mengenalnya dan itu mungkin lebih bangganya Tangguh Ponorogan atau Tangguh Wengker. Kemarin itu dari sekitar 100 ternyata 20 diantaranya adalah merupakan keris asli Wengker. Yang notabene dalam tanda petik itu masih ada ya, untuk pembuatnya Empu ini masih ada, mungkin masih ada, dan kemarin sudah kita telusuri dan hari ini jejaknya juga masih ada semua, jalannya masih. Dan dulu memang di Tugurejo itu ada yang namanya seorang Empu Padiran. Iya, dan hari ini dari teman-teman yang ada di Paguyuban Pelestari Pusaka Sekar Jaya Aji sudah mulai menelusuri, sudah mulai membukukan, dan pada akhirnya nanti kita juga akan menelusuri jejak-jejak pusaka yang sudah tersebar, yang sudah dibabar itu sendiri. Untuk antusias warga khususnya Desa Tugurejo mengenai acara budaya yang sudah diselenggarakan setiap tahun di tanggal 30 Agustus itu bagaimana di setiap kerajaan atau padukuhan atau RT itu bagaimana? Alhamdulillah kita mulai tahun 2017 dalam rangka untuk melibatkan peran serta partisipasi masyarakat luar biasa. Jadi kembali kita menyampaikan bahwa tanggal 30 itu adalah agenda rutin puncak kegiatan budaya di Tugurejo, yang mana pada akhirnya setiap tanggal 30 itu hari libur nasionalnya desa. Tadi siang saya tanda tangan dispensasi anak-anak sekolah, teman-teman yang ada di PNS, kurang lebih 100-an dispensasi. Itu menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar ikut berpartisipasi. Melu nyengkuyung, melu handar beni. Ini memang acara desa yang sudah dibuat dalam peraturan desa. Jadi saya tidak langsung di padukuhan maupun di setiap RT ditetapi maupun ayo diuri-uri, ayo di handar beni, ini acara kita. Jadi kita juga punya landasan, punya dasar. Kita membuat peraturan desa tentang pelestarian adat, dan juga di situ setelah kita membuat perdes, kita membuat sebuah lembaga adat desa yang kita beri nama Lembaga Adat Desa Sekar Arumdalu, yang itu juga kita beri SK. Dan mereka lah yang hari ini bertanggung jawab terhadap kelestarian kelangsungan budaya yang ada di desa di bawah pembinaan pemerintah Desa Tugurejo, yang mana kita juga karena kita sudah berani membuat peraturan desa harus ada konsekuensi, yaitu pembinaan dan penganggaran. Kita ambilkan dari dana desa dalam rangka untuk pembinaan kegiatan. Sangat salut sekali. Mungkin ada
sekilas tumpeng Iya. atau tumpeng robyong yang mau akan diiling maupun dipurak nantinya itu bagaimana Pak? Ini dari desa maupun Jadi gini Mas, Tugurejo itu ada 34 RT. 34. Insya Allah besok jenengan bisa ke sini membuktikan ada kurang lebih di atas 20 tumpeng. Yang mana itu kembali kami tadi menyampaikan ini adalah wujud syukur. Wujud syukur. Iya, yang dituangkan atau diwujudkan dalam sebuah tumpeng atau gunungan yang semuanya berisi dari hasil bumi yang ada di Tugurejo. Besok mungkin yang bisa membuktikan ada satu gunungan yang semuanya berisi dari buah nangka. Iya. Kalau bahasa Jawanya gori. Gori. Itu satu tumpeng itu isinya gori. Oh. Yang kedua, Iya. di sana ada sentra penghasil kelapa. Kelapa. Insya Allah besok akan ada sebuah gunungan Iya. yang semuanya berisi berisi degan. Oh, jadi menurut saya apa yang dipunyai di Kerajaan Padukuhan itu di RT-RT itu, Iya. itu dibuat tumpeng. Iya. Jadi apa yang apa yang mereka miliki? Apa yang dia miliki? Kita tidak usah mencari atau mungkin dengan biaya yang lebih. Apa yang menjadi potensi jenengan bawa. Ya. Itu artinya sekaligus itu mungkin lebih kepada promosi Ya. tentang Untuk promosi produk lokal. Produk lokal. Iya, Ya. produk lokal yang nanti mungkin lebih ke arah produk unggulan. Insya Allah besok juga ada tumpeng yang dari tempe. Oh. Jadi mereka semua memang mewujudkan itu sebagai rasa syukur. Rasa mereka. syukur apa yang Iya. sudah dirasakan Iya. setiap hariannya, apa yang digeluti setiap harinya itu Betul. diwujudkan tumpeng sebagai Iya. sebuah pengharapan atau doa itu tadi yang akan menjadikan kebutuhan Betul. tadi. Dan ya bukan sombong, kita Iya. di setiap kegiatan itu di atas 500 masyarakat lah ikut terlibat. Wow. Untuk apresiasi gelar budaya dan adat di Desa Tugurejo ini. Iya, iya. Untuk pamerannya sendiri masuk ke Tosan Aji Keris maupun Tumbak, mungkin bisa salah satu pusaka dari daerah sini bisa ditampilkan. Iya. Mohon arahnya Mbah Lurah. Mohon. Siap, monggo. Silakan. Yang ini pusaka-pusaka warga dan juga pusaka perangkat desa. Salah satu pusaka asli dari Desa Tugurejo yang notabene dari warga lokal sini dan perangkat-perangkat desa sini, Pak. Iya. Ini lebih ke teman-teman perangkat karena memang ya Antusiasnya Iya. sangat. Untuk harapan sendiri tentang edukasi pusaka ini kepada masyarakat, kita mengembalikan image atau edukasi kepada masyarakat itu pusaka yang dianggap sinengker ya memang ilmu sinengker atau madi itu sendiri bagaimana Mbah untuk memunculkan rasa handar beni dan tidak menyiriki pusaka itu sendiri? Iya. Gini Mas, jadi salah satu tujuan kita membuat pameran pusaka itu kita melindungi, kita merawat. Artinya ketika hari ini mungkin di daerah lain banyak orang-orang yang luar masuk ke desa untuk berburu pusaka. Namun Tugurejo itu setelah mengadakan kegiatan pameran pusaka, sekarang semua pusaka yang dimiliki warga Tugurejo insya Allah tersimpan rapi di rumah masing-masing, tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Iya, itu yang menjadi tujuan. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai. Jadi untuk misalnya untuk edukasi kepada generasi muda khususnya ya, Iya. generasi muda milenial yang Iya. menganggap pusaka itu tabu, pusaka itu kuno. Iya, Bagaimana untuk panjenengan sendiri sebagai Mbah Lurah sini, kepala desa sini, apa mungkin share edukasi kepada anak-anak muda di sekolah maupun sinoman maupun pemuda sini bagaimana Mas? Sudah untuk sementara kita ke generasi muda dulu. Dan alhamdulillah walaupun dengan cara-cara yang mungkin itu cara-cara kami ya. Iya. Saya sendiri ketika di situ ada generasi muda, ada anak muda. Kita lihat dia ketika ada pameran ya. Iya. Kan kelihatan anak itu seneng, tertarik. Antusiasnya. Iya. Kita dekati. Kamu seneng ya? Seneng Pak. Punya pusaka enggak? Enggak. Pengen. Saya kasih. Ini ada buktinya ini. Jadi Pusaka. sebagai pemantik langsung pada mereka-mereka yang Walaupun- memang antusias Iya.
belajar mengenai Ini, bagaimana pusaka dan iya, pusaka-pusaka yang kita berikan kepada warga, termasuk ke perangkat desa. Kalau perangkat desa belum punya pusaka, kamu pengen? Senang? Sempat. Makasih. Dan itu suatu hal yang wajib di daerah Tugu Rejo sini. Dan itu sebagai pancingan atau pemantik itu tadi. Iya. Untuk edukasi pemahaman pusaka dasar bagi Nuwun Sewu, teman-teman perangkat pamong desa dan elemen masyarakat yang ada di desa Tugu Rejo itu bagaimana pemahaman tentang pusaka itu sendiri menurut panjenengan? Ini pengalaman saya, Mas. Iya. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya, tentang Tosan Aji, kita harus berawal dari diri kita sendiri. Artinya kita sering ngomong tentang budaya, tapi kita dalam keseharian kita tidak mencerminkan budaya, ngomong kosong. Alhamdulillah saya ketika ada hajatan warga, saya selalu pakai keris, pakaian Ponorogan. Itu salah satu membumikan atau mengimagekan positif keris itu bagaimana itu? Di awal-awal masyarakat lurahnya remaja opon. Tapi kita akhirnya di acara itu, katakanlah saya waktu itu menerima di acara resepsi pernikahan, saya kan mesti menerima atau menyerahkan mempelai. Di situ saya sampaikan, kenapa saya memakai seperti ini? Saya adalah orang budaya, ini adalah warisan budaya. Siapa lagi kalau bukan kita? Dalam keseharian kita wujudkan. Makanya di setiap kegiatan yang namanya pusaka, pakaian Ponorogan, insya Allah saya selalu pakai. Kadang begini, untuk asumsi masyarakat di berbagai tempat, khususnya di Ponorogo sendiri, saya juga heran kalau pakai kombor maupun pakai penadon, arep reokan ning endi? Betul. Arep acara ning endi? Padahal itu salah satu pakaian khas Ponorogo. Arep udeng-udengan itu acara reokan kemana? Dan itu kan mbah-mbah kita dulu kan sudah menggunakan pakaian itu keseharian maupun acara formal dan non formal. Betul. Nah, itulah makanya pentingnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Desa Tugu Rejo melalui peraturan desa kita juga sudah menetapkan pakaian adat desa. Karena kita mengacu, karena apapun Tugu Rejo masuk di Kabupaten Ponorogo, tetap di perdes kita pakaian adat Tugu Rejo. Untuk kakung atau laki-laki adalah seperti ini. Penadon, kalau acara resmi itu Ponorogan sepuh. Untuk perempuan juga ada. Juga ada. Kita untuk perempuan kebaya dengan warna kuning dibalut dengan selendang putih. Itu sudah kita berdaskan. Dan di setiap kesempatan itu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Ayolah, inilah pakaian adat Tugu Rejo. Inilah pakaian adatnya Ponorogo. Kita bangga sebagai pribumi Tugu Rejo dan pribumi Ponorogo selebihnya kewongker. Hari ini di Tugu Rejo biasa Mas, kita mantenan, saya pakai seperti ini, akhirnya yang lain ikut. Bukan salah satu hal yang tabu. Yang tabu. Jadi kebiasaan yang baik. Karena siapa lagi bukan kita. Iya. Mungkin hanya sebagai pakaian saja sudah dipandang. Memang asumsi masyarakat berbeda-beda. Mungkin sandangan coro penganggu punti-punti, tapi secara sandangannya daerah itu tidak diuri-uri. Karena ini ada juga sebuah kebanggaan. Ketika ada mungkin pernikahan dengan melibatkan orang-orang luar daerah, malah saya semakin semangat memakai ini. Untuk yang dipamerkan pada pagelaran pusaka di desa Tugu Rejo ini ada beberapa keris jumlahnya, Pak? Kalau ini kurang lebih 90. 90. 90 dan hampir semuanya adalah keris asli atau keris miliknya warga Tugu Rejo. Bahkan karena kalau keris desa Mas, bahasanya keris desa ya, itu kan lebih biasanya kotor, tidak terawat. Ini bisa kita tunjukkan. Kalau keris-keris yang Nyun Sewu, pamornya bagus, terus hasil warna bagus, itu kan identik dengan keris-keris yang memang sudah dirawat oleh mungkin kolektor. Tapi kalau ini rata-rata keris yang memang asli, dari rumahan. Iya. Makanya kotor, tidak terawat. Dan itu sendiri ada edukasi sendiri. Memang yang ditampilkan di sini Nuwun Sewu yang masih ori dari rumahan.
dan ada edukasi sendiri. Ini loh yang sudah dirawat secara Betul, betul. Sebagai tolak ukur ya Mas. Iya, kita sendiri gini Mas. Jadi awal-awal untuk mengajak mereka ikut di pameran. Kerisnya kan kotor. Gitu. Ayo kerisnya dibersihkan. Tapi kita taruh dulu di balai desa, kita pamerkan. Nanti setelah pameran kita bersihkan. Dan kita dalam rangka untuk memberikan edukasi. Dan bahasanya tidak jaga nih kan. Sementara ini kalau untuk ahli-ahli mewarangi keris di daerah sini itu kan tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit. Kita sudah 2 tahun ini kita mencoba. Ayo bareng-bareng bersih keris. Kita bareng-bareng. Jadi sekaligus kita belajar. Secara tidak langsung saya sendiri juga keris itu sebagai perlambang atau koco benggolo diri kita sendiri. Ketika kita sudah memegang keris nuwun sewu ya, kita juga tahu dengan perilaku atau adab. Iya. Karena orang Jawa itu didahulukan adabnya dulu. Iya, betul. Kali nuwun sewu Mbah, kalau di sana ada salah satu desain pada pameran pusaka ini, ada barongan maupun simbolisnya di sana, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Kembali kita adalah warga Ponorogo. Iya. Ikon kita adalah reog. Dan kita tetap menampilkan ini sebagai ikon. Ya. Mungkin pada pameran kali ini ada salah satu barongan yang jadi sorotan dan di bawahnya terdapat keris-keris maupun tebak-tebak yang sudah dipamerkan. Apa memang di daerah Tugurejo ini memang barongan atau reog itu sebagai kelangenan bagi masyarakat itu sendiri? Betul. Kembali Ponorogo adalah ikonnya reog, dan Tugurejo sendiri memang dulu itu memang pemain seni reog yang hari ini sudah tidak ada. Itu memang benar-benar pemain yang luar biasa ketika di zamannya. Dan dalam rangka kita juga memberikan penghargaan terhadap reog di Tugurejo sendiri, di setiap kegiatan apapun, walaupun hanya kepala atau barongannya, tetap kita tampilkan. Dan dalam rangka untuk pameran pusaka ini juga sebagai sebuah filosofi. Iya, benar. Kita orang Ponorogo. Iya. Jadi pusaka yang kita tampilkan sebisa mungkin adalah pusaka yang asli Ponorogo, atau pusaka Ponoragan alias pusaka keris wangker. Keris wangker. Iya. Soalnya saya sendiri melihat desain pada pameran di Tugurejo itu ada simbol reog dan keris, padahal berarti tidak jauh dari reog itu sendiri, sebuah filosofi maupun perjalanan, dan sama halnya seperti keris itu sendiri. Sama. Berarti asumsi reog itu sendiri kan seperti halnya keris, kita belajar kembali, dan ini adalah peninggalan yang harus kita rawat. Ini adalah sebuah budaya yang di dalamnya budaya itu kan ada seni, termasuk di sana reog, termasuk ini juga peninggalan. Ini juga karya seni, karya seni dari leluhur kita. Oh, terima kasih Mbah untuk edukasi maupun wawancara pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sukses kedepannya untuk membumikan dan membudayakan adat-adat dan keaslian dari Ponorogo dan Wangker ini sendiri di Desa Tugurejo. Semoga sukses dan berhasil. Untuk harapannya sendiri, Mbah Lurah, mungkin bisa disampaikan bagaimana kedepannya. Begini Mas, jadi dari dulu kita bangga sebagai orang pinggiran. Bahkan Presiden sendiri membangun Indonesia dari pinggiran. Kita seperti itu, membangun budaya dari pinggiran, membangun Indonesia dari pinggiran. Jadi artinya, mari kita yang dari pinggir, kita awali membangun bangsa, membangun budaya, merawat bangsa, merawat budaya dari pinggiran, dari desa. Insya Allah apa yang menjadi tujuan kita, karena kita berangkat dari pinggir dan dari sana juga dari pinggir, insya Allah nanti ketemu dalam satu tujuan, dalam satu yang ada di tengah. Siap, terima kasih banyak. Matur nembah nuwun. Sami-sami. Sugeng dalu, rahayu. Salam budaya. Salam budaya.